Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya berkesempatan mewawancarai teman satu MGMP Kimia di Lombok Barat untuk bersama-sama mengeksplorasi masalah yang sudah kita identifikasi pada kegiatan PPG 2022. Langsung saja saya tanyakan kepada Ibu Sumiati SPD. Beliau adalah guru kimia sekarang di SMA 11 Mataram. Bu Sumiati, saya ingin menanyakan tentang model-model pembelajaran inovatif. Sejauh ini kan sebagian guru sangat jarang menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Menurut Ibu, apa saja sih yang menyebabkan guru tidak begitu kreatif dalam hal penggunaan model-model pembelajaran inovatif ini? Terima kasih. Sebenarnya ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa zaman sekarang itu, apalagi ditambah dengan keterlibatan dari pusat untuk memberikan kita layanan-layanan teknologi digital, itu sebenarnya kita sebagai guru seharusnya sudah bisa berinovasi dengan sedemikian rupa. Cuman di sini memang masalahnya banyak sekali fenomena atau hambatan yang dialami oleh mungkin sebagian besar guru. Kalau saya lihat sih di sekitar saya itu mungkin satu, waktu. Jadi waktu yang tersedia mungkin dalam berinovasi, mungkin sebagian guru itu merasa kurang. Kedua itu adalah keinginan. Nah, keinginan ini yang kadang, keinginan untuk belajar ini tidak semua guru mau untuk belajar, apalagi pengetahuan atau model-model pembelajaran inovatif yang mungkin menurut mereka, walaupun sebelum mereka mencoba sudah melihat itu hal yang sulit. Padahal kalau kita mau, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak hal sih, waktu, keinginan untuk belajar, semangat berinovasi juga masih sangat kurang. Memang kalau kita lihat di sekitar kita itu masih monoton. Kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas itu banyak yang menggunakan model lama, padahal dalam membelajarkan ilmu kimia itu, seorang guru kimia itu harus betul-betul berinovasi dengan luar biasa. Kenapa? Karena ilmu kimia kita tahu sendiri bagaimana sifatnya ya. Nah, kalau saya pribadi sendiri sih banyak memanfaatkan digital misalnya, atau belajar, apalagi sekarang kan kita bisa belajar itu banyak hal yang bisa kita pelajari, maksudnya ya. Yang penting zaman sekarang tuh mau belajar aja itu sudah nggak ada hambatan sebenarnya. Kita bisa melihat contoh model pembelajaran yang sudah dibuat oleh orang lain, nanti tinggal kita bisa kembangkan sendiri, terutama pada materi-materi yang memang tidak bisa secara model ceramah misalnya, atau model-model pembelajaran yang sifatnya tidak terlalu bisa mengena ke pemikiran-pemikiran para siswa. Jadi itu waktu, keinginan untuk belajar kurang, kreatif, semangat untuk berinovasi juga kurang. Ya, itu menurut saya hambatan-hambatannya. Oke. Berbicara tentang teknologi nih Bu ya, sebagian besar kan tidak menutup kemungkinan ini sebagian besar guru, terutama guru-guru yang senior juga banyak yang gagap teknologi tentang banyak. itu kan, banyak yang banyak udah gagap nggak mau belajar lagi. Nah, itu kira-kira solusinya apa sih yang tepat untuk guru-guru yang gagap teknologi seperti itu? Kalau menurut saya, keterlibatan semua ekosistem di sekolah itu penting. Terutama kepala sekolah dan wakil kurikulum atau orang-orang yang duduk yang berkepentingan di sana. Kenapa? Saya yakin kalau mereka sudah mewajibkan, menekankan kepada guru-guru tersebut, mau tidak mau mereka akan belajar. Karena kalau hanya sekedar misalnya sesama teman itu agak sulit. Walaupun mungkin pengalaman saya sebagai guru penggerak itu memang agak susah menggerakkan mereka, kecuali dari atasan itu menekankan bahwa misalnya pada zaman awal pandemi itu kan banyak sekali yang tidak tahu mengenai Google Classroom misalnya ya. Tetapi dengan diwajibkannya di sekolah itu kan mau tidak mau mereka belajar. Dan semua hal, ilmu sesulit apapun, kalau orang mau belajar kan pasti bisa, cuma keinginan. Ada Google Classroom,
Google Form kan. Kalau ujian banyak yang sudah menggunakan online itu kan, berbasis komputer itu kan kalau ditekankan walaupun gaptek ya mereka pasti akan mau nggak mau itu kan. Jadi menurut saya salah satu solusi untuk ini menghadapi orang-orang yang gaptek terhadap teknologi adalah keterlibatan dari atasan, terutama Kepsek, Wakaf Kurikulum, untuk menekankan kepada mereka dalam hal teknologi itu. Selain itu, kolaborasi bersama antara sesama teman sejawat yang memang sudah bisa itu memberikan motivasi secara terus-menerus kepada guru-guru tersebut itu juga penting. Motivasi itu bisa berupa perbuatan, misalnya kita lihat hasil karya kita terus dia melihat itu udah motivasi, itu bisa juga kita utarakan kepada mereka dengan lisan. Saya kembali lagi ke model pembelajaran Ibu ya. Kira-kira untuk sekolah yang kecil terbelakang, bisa ada kan sekolah seperti itu ya, bisa dikatakan labelnya seperti itu. Kira-kira model pembelajaran inovatif yang tepat untuk di sana seperti apa? Mengingat mungkin sarprasnya yang kurang atau apa SDM-nya mungkin yang kurang. Kira-kira model pembelajaran inovatif yang paling tepat sasaran itu apa? Banyak sih sebenarnya. Misal saya ketika guru mau menerapkan pembelajaran PBL misalnya, problem itu kan mungkin di sana tidak ada listrik. Ini maksudnya kayak gini ya, yang dalam-dalam. Misal kita misalnya tidak ada listrik, jadi ketika kita mau menayangkan gambar misalnya kan nggak mungkin ya kita bisa memanfaatkan gambar atau lingkungan sekitar itu yang kita kasih lihat ke anak, kemudian nanti dihubungkan dengan pembelajaran pada saat itu. Misalnya materi sifat koligatif larutan, misalnya kita mau menayangkan es krim putar misalnya, atau laut mati pakai komputer kan nggak bisa. Ini kita berbicara yang tidak ada listrik ya. Kita bisa bawain gambar yang kita bawa dari rumah, itu yang kita perlihatkan ke anak. Pokoknya memanfaatkan potensi-potensi lingkungan sekitar yang ada di sekolah tersebut. Tetapi misalnya kalau sekedar misalnya hanya sekolah terpencil, tetap karena di sini kita berbicara kekuatan, jangan kita lihat kelemahan yang ada di sekolah itu ya. Jadi kalau mau suatu pendidikan itu maju, kita harus optimis terhadap kekuatan yang ada dalam sekolah itu, potensi-potensi serta aset-aset yang ada di sekolah itu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aset itu kan banyak hal, bisa dari sumber daya manusia, bisa dari lingkungan sekitar, bangunan atau alam-alam itu bisa juga. Oke, permasalahannya saya kembangkan kepada miskonsepsi kita tentang pembelajaran kimia. Karena kimia ini kan sifatnya abstrak, ya kan Bu? Abstrak, kemudian sebagian orang mungkin menganggap kimia ya. Kira-kira miskonsepsi dalam kimia yang mendasar lah menurut Ibu itu apa kira-kira? Kebanyakan itu mereka itu menganggap kimia itu adalah sesuatu yang berbahaya, itu yang jadi yang bom lah, yang ketika menyebutnya bom atau larutan-larutan yang bahaya yang meledak gitu kan kebanyakan taunya baik itu orang tua maupun siswa-siswa. Makanya di sini penting sekali peranan kita ketika kita mengajar kimia itu, kita kaitkan betul dengan kehidupan kita sehari-hari dari hal-hal kecil aja, nggak usah terlalu besar. Misalnya kita ketika ngajar kelas 10 yang baru masuk, pasti kalau ditanya kimia tuh ibu gini larutan bom gitu kan, padahal kehidupan sehari-hari mereka itu kan erat sekali dengan kehidupan mereka. Makanya saya kan pada pertemuan pertama itu saya biasanya pemetaan kebutuhan murid dulu, jadi saya identifikasi bagaimana kebutuhan siswa terhadap pembelajaran itu. Kemudian yang kalau ketika masuk materi inti itu saya nggak langsung menjelaskan kimia adalah hakikat kimia, enggak. Saya suruh mereka bercerita aja. Coba kamu bercerita, nanti yang mendengarkan itu tolong dicatat yang menurutmu berkaitan dengan kimia. Misalnya satu orang siswa bangun tidur, saya pergi ke kamar mandi, misalkan kencing. Udah kencing tuh mungkin sebagian menganggap kimia, karena kan kita nggak tahu pemikiran anak itu kan berbeda-beda, ada yang menganggap iya dan tidak. Kemudian saya sikat gigi menggunakan odol misalnya, udah mereka tulis itu. Jadi nanti kan mereka akan mendapatkan beberapa poin dari kata-kata temennya yang bercerita tadi. Oh ternyata berkaitan ya. Atau kadang saya suruh mereka senyum.
coba senyum, senyum yang manis ya, ya senyum. Kenapa sih Bu Guru suruh kita senyum? Giginya bagus kan? Bagus. Kamu bisa nggak bayangkan seandainya kamu senyum nggak ada gigimu gitu kan? Gila dong Bung. Ya, kenapa bisa gigimu begitu, padahal gigi itu sangat tidak tahan terhadap sesuatu yang bersifat asam. Nah, kita kaitkan misalnya liurnya yang bersifat basah, yang bisa menetralkan gigi ketika sesuatu yang sifatnya asam itu masuk. Maksudnya hal-hal yang mendekati hidup mereka itu coba kita jelaskan. Ilmu kimia adalah nih. pH adalah nggak masuk itu. Jadi itu saya modelnya. Miskonsepsi itu lebih kepada apa, Pemahaman pemahaman mereka yang keliru tentang Keliru, kimia ya. karena belum belajar aja Betul. sebenarnya. Makanya sangat tergantung sama gurunya. Oke, saya kaitkan lagi nih, saya gali lagi masalah eksplorasi ini kembali kepada kemampuan guru untuk membuat soal maupun perangkat pembelajaran yang bersifat HOTS. Nah, menurut Ibu bagaimana sih trik yang tepat supaya guru bisa itu minimal membuat soal HOTS atau apa di RPP-nya mungkin dituangkan bentuk-bentuk yang ada sifatnya HOTS gitu. Pembuatan soal itu kan tidak lepas dari indikator soal kan yang sudah kita susun bersama dalam RPP yang sudah kita buat. Tentunya kan setelah ada indikator ada kisi-kisi. Tapi yang paling penting adalah kita lihat kemampuan anak. Makanya sekarang kan agak bergeser paradigma pendidikan kita kan. Ada istilah pembelajaran berdiferensiasi kan. Yang tidak semua siswa kita perlakukan sama. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu kan udah segitu mau anaknya A, B, C udah segitu. Jadi kalau di pembelajaran berdiferensiasi ini memang pembelajaran itu disusun sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi makanya tadi saya cerita bahwa di awal pertemuan itu adalah ada pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kebutuhan murid. Jadi di sana ada instrumen-instrumen yang diisi oleh siswa sehingga nanti guru bisa mengidentifikasi misalnya A kemampuannya ini, B kemampuannya ini, C kemampuannya ini. Jadi itu. Nah, berbicara mengenai HOTS, memang kita tidak perlu sembunyi ya. Ada beberapa guru atau mungkin saya juga termasuk yang mungkin ketika membuat soal HOTS itu tidak terlalu banyak karena pesimis terhadap kemampuan anak untuk menjawab itu, walaupun mungkin kita nggak boleh pesimis, tetapi berdasarkan pengalaman tanya ini guru A, guru B, guru C memang ketika membuat buat soal itu, cuman kemampuan anak itu dalam menuntaskan soal itu bisa dihitung dengan jari. Makanya di sini kan ada yang hot, ada apa? Itu. Nah, kita gabungkan, kita klasifikasikan, kita rata-ratakan kira-kira mana yang saya biasanya kalau hot itu tidak terlalu banyak. Apakah soal HOTS itu hanya dilihat dari tingkat kesulitan soalnya, misalkan hitungan itu sulit kata dia, ataukah ada pengaruhnya juga dengan pemilihan kata-kata di dalam kalimat soalnya itu bisa dikategorikan HOTS atau sebenarnya kan hot dan tidak hot ini tergantung bagaimana analisa anak kan. Bisa jadi kita menganggap itu tidak hot, anak beranggapan hot karena tidak bisa gitu kan. Jadi di sini memang pemakaian kata, model soal yang dibuat oleh guru itu bisa juga berpengaruh terhadap tingkat hot maupun tidak hotnya suatu soal. Tapi itu tadi tetap kita kembali ke indikator sama kisi-kisi yang kita buat. Oke, saya bergeser analisa masalahnya kepada motivasi dan minat belajar nih, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, peran serta orang tua yang seperti apa yang akan membuat motivasi siswa itu dalam hal belajar maupun sekolahnya bisa meningkat? Saya kan selain jadi guru juga seorang ibu ya, maksudnya memiliki anak yang sedang sekolah. Jadi dalam memotivasi anak itu selalu saya tonjolkan kelebihan yang dia punya. Jadi ketika misalnya dia gagal di suatu mata pelajaran di sekolahnya misalnya, saya tidak pernah langsung
menyalahkan, membuli atau apa, tapi saya selalu memberikan semangat atau motivasi bahwa kamu bisa lebih dari ini. Apa bedanya kamu dengan temanmu yang lain? Atau misalnya dia bilang saya nggak suka pelajaran, ya sudah, kalau kamu tidak suka pelajaran A, tingkatkan yang di pelajaran B, C, D gitu. Pokoknya apa yang kekuatan-kekuatan atau bakat-bakat yang dia miliki itu tuh saya minta dia maksimalkan. Karena kan ketika kita punya siswa atau kita punya anak tidak suka matematika, kita tidak akan bisa memaksa, ya kan? Seperti katanya Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa memaksa padi akan tumbuh menjadi jagung, ya kan? Tetapi bagaimana kita maksimalkan padi itu supaya tumbuh menjadi padi yang bagus gitu kan? Ya dengan cara apa ya, kita sebagai orang tua maupun sebagai guru harus terus memotivasi anak, harus menuntun anak supaya potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu maksimal. Karena kan orang berhasil di dunia ini kan lain zaman dulu ya, kita sekarang ini betul-betul hidup di era yang luar biasa. Hidup pada zaman ini tidak hanya misalnya pintar matematika itu sukses, enggak kan? Anak-anak itu bisa sukses dengan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Misalnya ada yang sukses dari jadi YouTuber misalnya, ada yang sukses berwirausaha, ada yang sukses menyanyi, ada yang sukses main musik. Nah, itu maksud saya. Jadi kita betul-betul di sini memotivasi anak untuk menonjolkan, mengeksplorasi kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya. Jangan sampai kita patahkan hanya dengan misalnya memiliki nilai matematika rendah atau fisika atau kimia rendah. Itu sih. Untuk motivasi minat ya. Berarti memang pengaruh lingkungan dalam rumah itu sangat besar terhadap sangat motivasi. Besar. Ya. Bagaimana dengan tingkat pendidikan orang tua, Bu? Apakah pengaruhnya juga besar terhadap motivasi? Berpengaruh. Saya kebetulan dulu waktu saya kuliah, saya skripsi itu ini yang saya teliti. Jadi faktor-faktor yang saya ingat betul judulnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi di kelas unggulan. Waktu karena zaman dulu kan ada kelas unggulan ya. Saya juga termasuk dulu di kelas unggulan di Manu 2. Nah, itu saya teliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, tadi salah satunya adalah tingkat pendidikan orang tua. Berpengaruh sekali terhadap tingkat pendidikan orang tua. Kenapa bisa berpengaruh? Karena pendidikan itu berkaitan erat dengan pola pikir. Mungkin ada orang tua yang tingkat pendidikannya rendah, melihat pengen ya, saya tidak mau anak saya seperti saya ada. Tapi ada juga sebagian besar yang karena tingkat pendidikannya rendah udah nggak tahu anaknya mau dapat bagus, mau dapat anaknya ngapain di sekolah itu juga nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau tingkat pendidikan orang tuanya rendah tinggi, tentu dia akan tahu betul kan, apalagi guru orang tua itu seorang guru kan. Jadi dia tahu betul bagaimana proses-proses yang ada di KBM sehingga ketika menghadapi anaknya itu dia bisa memotivasi, bisa menghadapi lah lebih daripada tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Dan pada saat saya skripsi itu berpengaruh besar itu tingkat pendidikan orang tua. Mereka tahu cara membantu anaknya menyelesaikan masalah. Ya, lebih ke sana. Oke, kembali kita gali permasalahannya sekarang tentang anak berkebutuhan khusus nih, Bu. Ya. Kita tahunya kan anak berkebutuhan khusus itu tempatnya ya di SLB. Apakah mungkin SMA juga bisa menerima anak berkebutuhan khusus? Bisa sebenarnya. Jadi mungkin sekolah tidak boleh menolak sebenarnya. Cuman memang kendalanya di sini tenaga yang ada di sekolah umum itu untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kurang, ya kan? Atau sumber daya manusia guru yang ada di sekolah umum untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini mungkin karena kan beda kan, mungkin tidak ada. Malah pernah kalau kasus di sekolah saya kemarin waktu rapat kenaikan kelas itu, anaknya itu nggak ada bermasalah lah terhadap nilai, terancam tidak naik. Setelah diidentifikasi ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Waktu itu hampir menyalahkan kenapa anak ini tidak ke SLB saja, tapi memang tempatnya yang bagus ya di SLB sebenarnya. Tetapi ketika mereka sekolah di sekolah umum tidak boleh menolak, cuman harus menyediakan guru yang memang memiliki sumber daya manusia di bidang itu, karena beda memang penanganan untuk anak berkebutuhan khusus.
mungkin tidak diadakan kolaborasi guru gitu, antara guru SLB bisa ke SMA gitu mengajar untuk Bisa, itu bisa. saja. Makanya di sini kan penting juga peranan kepala sekolah dan pimpinan-pimpinan terkait bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya, tanggung jawab dia kan, Peran dinas, berani dinas juga penting, dinas kepala semua kepalanya. cuma ini agak jarang sih terjadi. Kemarin juga waktu saya berkunjung ke sebuah sekolah lain, tidak usah saya sebutkan, ada anak yang ini berkebutuhan khusus sebenarnya, cuman di sekolah umum oleh pihak sekolah dianjurkan ke SMA terbuka. SMA Terbuka dia tidak dianjurkan ke sekolah SLB karena kadang anak tidak sadar kalau dia berkebutuhan khusus itu. Mungkin untuk menjaga perasaannya, kita kan selama ini menganggap bahwa yang berkebutuhan khusus itu ya yang nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara ya kan, atau cacat. Padahal ada juga yang berkebutuhan khusus yang misalnya ngecelengau itu ada. Tipe-tipenya gitu ya. Baik, mungkin itu saja diskusi kita, wawancara saya dengan Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, kesediaannya. Baik, demikianlah wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sumiati SPD, rekan guru di MGMP Kimia. Semoga hasil wawancara saya bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa mendapatkan hasil yang baik maksimal dalam proses PPG tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sukses PPG-nya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.